clutch dua pemain tim Secret yang ada di sekitar Rosemary. Bisa atau tidak, kita berharap bisa, tapi kayaknya Rosemary akan semakin lebih bergerak lebih maju lagi. Tiga lainnya akan fokus ke seorang Aboy, sedangkan Rosemary fokus sendiri ke tim Secret. Wah. Tapi akhirnya ada gempuran juga di seorang putih itu. Mendapatkan lagi seorang Aboy, tinggal the last man standing. Rosemary berduel dengan menggunakan shotgunnya dan akhirnya ada tim Albigo. Jangan sampai kalah, Rosemary, let's go Rosemary. Di bagian belakang ada backup juga. Kayaknya tim Alter Ego udah mulai bergerak juga. Rosemary tinggal untuk buying time aja, tapi jangan sampai terpick off juga angle-nya. Di bagian belakang oleh tim Secret kali ini Ya, Kapasta. jangan sampai kalah karena bahaya banget kalau misalkan kalah. Backupnya jauh banget dan Rosemary masih berusaha untuk memberikan tekanan tapi Rosemary-nya kalah. No. Ini bahaya banget untuknya, ada backup fire, disamperin. Hayo lo, panik nggak? Panik lah, masa enggak? Rata bos, Rosemary selamat dari pulangnya dia ke lobby. Yes, betul. Untungnya Ada 3-way showdown antara RRQ, PJV, dan juga Sam9. wow, ini bukanlah situasi yang baik dari tim RRQ maupun dari tim PJV, tapi lemparan granat yang cukup melambung jauh tinggi datang dari seorang Zuxi. Coba mendapatkan satu area ke tim RRQ dan akhirnya Mortia tumbang dengan granat Zuxi. On point menumbangkan satu penggawa dari tim RRQ Ryu. Waduh, Geekslate juga join lagi lah. Geekslate-nya dari arah higher ground-nya kali ini. Akan memasak sebuah granat kah? Tapi dari PJV dan juga RRQ kayaknya mereka bakal tetap komit. Walaupun smoke sudah mulai di pop up tapi Mort masih belum disentuh untuk diselamatkan. Ada boom juga di belakang dari RRQ. Dan kita berpindah menuju Hell dan juga DBD ini. Ya, betul ada cross combat station nampaknya dari tim Hell dan juga DBD. Bahkan seorang Eko-nya tumbang di bagian luarnya. Masih ada counter juga, bahkan kita melihat dari tim DBD pun rata. Hell memenangkan Void-nya atas keunggulan di tim DBD tapi get slow. Coba di revive tapi hati-hati. Belum puas sampai hanya di situ karena Box Gaming juga bisa menghantui pergerakan dari tim Hell saat ini. Ya, dan pindah kembali menuju ke arah tim Box Gaming. Ada Hell yang masih di sana dan juga ada SLD yang join the fight menuju ke bagian rumah panjang. Smoke di pop up terlebih dahulu para Jin. Ada di bagian luar, smoke 2 langsung di pop up begitu saja. Ada Kapun di bagian balkonnya. Masih belum ada fight yang intens tapi granatnya sayang. Masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari Box Gaming. Dipantau kembali, granat dilemparkan kembali tapi sepertinya tidak akan bisa mendapatkan knockdown karena Box sudah berpindah ke arah ujung yang lain dari rumah panjang ini. Wow, ini Box sama Hell aja belum kelar fight-nya, datang lagi SLD, 4 player langsung terabas masuk dan ini menjadi posisi yang tidak enak tersandwich sudah dari tim Box Gaming nampaknya dan bahkan di screening oleh tim SLD. Di miss satu buah area spawn tidak terlihat. Masih menang step juga. 2 lawan 4 ini bukan situasi baik tapi dapatnya Void pun terkena beberapa damage dan akhirnya RRQ dieliminasi PJV di hasil yang ke-14. Iya, itu udah nggak akan bisa dihindarin lagi sih harusnya karena memang fight-nya udah terlalu dempet, udah terlalu mepet, nggak bisa mereka hindarin lagi, harus dipaksa fight dan RRQ lah yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi di bagian rumah panjang ini masih berlanjut. Ada granat yang bakal dimasak, dilemparkan ke arah depan sana di arah rumah panjang kali ini antara SLD dan juga Box Gaming. 2 pemain dari Box berusaha untuk menahan 4 pemain dari tim SLD. Betul, AF Point pun juga nampaknya sedang fight kali ini dan masih kita fokus juga untuk situasinya di tim SLD melawan dengan tim Box. Kali ini lemparan Nate dan Drongzin on point mendapatkan satu buah knockdownnya ke tim Box Gaming dan akhirnya the last man standing Box Gaming pun dicari di mana letak dari player tersebut. Akhirnya ada free fire dari seorang Drongzin. Predict shotnya belum begitu on point tapi 4 lawan 1 Box Gaming dicari semua kemana, nggak bisa kemana-mana karena di screening habis-habisan lihat pergerakan dari tim SLD. Mereka bentuk sebagai unit, akhirnya dicari juga the last man standing di bagian area tangganya. Dilihat dengan mode FFP Gaming mode-nya menggunakan F12 kan tembak 1, 2, 3, 4 peluru. Belum ada begitu on point akhirnya dalam FFP Gaming mode-nya Box Gaming Sunoven rata dipulangkan. SLD memenangkan fight-nya atas Box Gaming. Itu di tangga nembak gak dapet satupun loh. Terlalu chaos, terlalu padat smoke yang di pop up di bagian ujung dari rumah tadi yang ngebuat akhirnya Box tidak bisa mendapatkan satupun knockdown karena pemain-pemain dari SLD. Terbutakan semua visionnya dan tadi beberapa break shotnya memang dari S12-nya nggak ada yang on point. Tapi akhirnya bisa menyelesaikan PR yang mereka buat dari tim SLD. Dan kita melihat juga fight dari area kejauhan Bacon bertemu dengan tim Geekslate. Mikanya pun tumbang, bahkan Aumstyle pun tumbang. Dan kali ini Geekslate, kita melihat BKP sangat jauh untuk seorang Damegood ataupun dari 2 player lainnya memberikan backup tapi lemparan granat. 2, 3, ini harusnya on point. Dan ternyata buy one get one miss datang dari seorang Snipe. Baru ke revive tertakedown lagi bahkan sudah dipulangkan karena lobby. Sebuah permainan granat yang bagus dari Geekslate. Masih ada backup dari 2 pemain Bacon yang lainnya namun masih belum bisa mendapatkan trade token terlalu banyak. Snipes masih mengintip, masih bisa menembak karena posisi dari Bacon time
sudah diketahui keseluruhannya oleh pemain-pemain dari Geekslate. Wow, setelah tadi dari tim PJV bertemu dengan tim RRQ, kali ini bertemu juga dengan tim Boom dan SLD. Puas rata tiba-tiba dipulangkan SLD yang tadinya unggul. Di hashtag yang ke-12, Alter Ego pun dominasi. Di game yang ke-6 pada malam hari ini, hati-hati Geekslate dan juga Bacon masih sama-sama mencari momentumnya juga. Ada lemparan utility berupa granat, berupa molly juga, bahkan berupa smoke juga untuk memblocking vision satu sama lain. Betul. Masih bermain granat ternyata dari Geekslate yang lempar jauh lagi ke arah ujung sana, tapi sepertinya Back in Time masih bisa bertahan dan backline mereka ternyata bobol. Ada yang datang tiba-tiba, ada yang mengganggu perang mereka. Geekslate benar-benar dibuat hilang fokus dari Back in Time. Ya betul, PBE-nya pun tumbang dan kali ini dari tim Alter Ego, dari tim Boom semuanya perang di area yang berlawan dan bahkan dari tim West Clan mendapatkan juga posisi seorang Olio dengan jarak yang cukup jauh. Lihat bakaran utility pun membabat habis dan bahkan Boom puas di hashtag 10 nice try buat tim Boom di hari ini. Dan fight juga masih berlanjut, Baconnya pun tumbang. Udah mulai banyak tim yang tumbang, tiba-tiba tersisa 8 tim dengan total 27 player. Betul Windy, betul. Back in Time gak bisa bertahan ternyata. Akhirnya mereka habis digempur oleh Geekslate dari tadi dan Sam9 tidak terlalu ngotot ternyata untuk mendapatkan pemain-pemain dari Geekslate, namun masih mencoba menembak dari bagian belakang deep. Ada beberapa percobaan tembakan yang masih belum terlalu maksimal dan Face Clean. Lagi-lagi Face Clean masih bertahan sampai detik ini, sampai peringkat ke-8, sampai 8 besar sementara ini. Wow, bener-bener stand strong banget buat tim West Clan dari match ke match, dari game ke gamenya juga. Dan kali ini lihat hanya ada celah sempit untuk Hell bisa mengcover dirinya kali ini. Tapi kayaknya tidak didukung lagi untuk zona selanjutnya, mau gak mau dipaksa keluar. Apalagi terlihat terbuka obstacle-nya dari seorang Olio. Bisa mendapatkan satu buah pick off yang benar-benar clean banget ke tim Hell. Tinggal satu lagi tersisa di belakang. Di area-area Jerami coba untuk bisa di-revive, tapi kayaknya utility udah nggak ada. Dan juga vehicle-nya udah nggak ada. Ini PR buat Hell, gimana cara keluar dari cengkeramannya tim Yudu. Ya ketahan 2 tim lagi, Yudu sama Face Clean yang menahan pergerakan dari pemain-pemain tersebut. Akan sangat sulit tentunya untuk bergerak, dan kalau kita lihat perwakilan dari Indonesia masih ada 3. Masih ada PJEV, masih ada Voin, masih ada Alter Ego. Nice try tentunya tapi untuk Boom dan juga RRQ di game terakhir ini. Ya, betul, masih ada perwakilan, tenang aja, masih ada Voin, ada AE juga, dan dari tim Alter Ego sudah mulai bangkit, sudah mulai mendominasi dengan 8 poin eliminasi. Let's go Alter Ego, dan di bagian sisi lainnya Yudunya pun tumbang dan bahkan dieliminasi juga Hell di hashtag yang ke-7 dengan membawa pulang 2 poin eliminasi. Iya, sudah mulai bertambah pundi-pundi eliminationnya walaupun sudah diratakan juga. 6 tim tersisa tapi Geekslate menjadi santapan lezat dari seorang Rosemary, tapi Rosemary lupa reload, lupa ganti weapon karena pelurunya sudah habis tadi. Tapi untungnya Fnatic datang di waktu yang tepat. Geekslate pun rata, dipulangkan ke arah lobby. Top 5 tersisa masih ada Voin dan Alter Ego. Woo, top 5 Voin dan Alter Ego, perwakilan yang berbeda lagi dibandingkan game yang sebelumnya masuk ke dalam top 5 kali ini. Tapi hati-hati dari seorang Long, nakal banget menggunakan baginya, coba nge-flank di bagian backline dari tim Alter Ego. Tapi untungnya Fnatic, dia siap sedia, dia tahu betul, dia meningkatkan awareness juga. Tapi di bagian sisi lainnya West Clan dari seorang Onsen juga mendapatkan satu penggawa knockdown ke tim lawannya saat ini. Iya, sudah nggak bisa dihindar-hindarin lagi, terlalu banyak area open field. Bahkan Face Clan gitu, mereka hanya memiliki beberapa jerami yang bisa mereka tempatin gitu dengan setup yang agak mepet-mepet karena memang udah gak banyak ruang yang bisa mereka dapatkan. Ya sebetulnya nampaknya ada seorang Fnatic bisa memecah belah jangkar dari tim Sam9. Backline-nya terjaga, di-secure spotnya oleh seorang Fnatic. Dan kayaknya akan di-secure poin eliminasi menjadi poin yang ke-11 untuk tim Alter Ego. Gila men, Alter Ego menggila cuy. Mereka benar-benar gahar banget, mereka benar-benar menunjukkan potensi mereka untuk di game kali ini. Mereka sangat-sangat mengejar poin di game yang terakhir. Dan Face Clan dipulangkan kembali satu pemain mereka, tinggal 2 yang tersisa dari Face Clan kali ini. Yes, betul, pengiksaan massal pun terjadi dan bahkan di bagian belakang Voin udah mulai semakin tersendat lagi untuk posisinya. Kenan pun jatuh bangun, dibuat tak berdaya Voin karena memang obstacle-nya sulit. Mereka udah gak banyak utility, vehicle-nya pun udah mulai berhancuran dan bahkan sekarang tapping dari seorang Dev. Itu ada beberapa yang masuk hit mark-nya ke tim Voin. Ya, ini Voin salut sih gua. Mereka masuk zonanya susah banget loh, tapi tiba-tiba mereka bertahan sampai di top 5. Ini menunjukkan bahwa potensi mereka benar-benar bagus, tapi Kenan finally tertangkap oleh seorang Luyu. Tapping fire yang komit membuat akhirnya tumbang kembali satu anggota dari Voin. Wow, ini Voin kayak istilahnya Alter Ego pas di Wrangle waktu itu ya kan, di balik satu truk.
Mereka jatuh Oh iya, bangun, betul. mereka nggak bisa keluar. Betul. Udah ke lockdown banget, udah nggak ada vehicle, nggak ada smoke juga. Dan ini menjadi hal yang sulit sih untuk tim Void. Tapi kita berharap placement terbaik bisa didapatkan oleh tim Void. Dan sejauh ini Sam9 masih bisa bergerak begitu bebas. Mereka melebarkan sayapnya untuk bisa masuk ke dalam area play zone-nya. Ya sebenarnya punya PR tuh dari tadi Sam9. Mereka belum masuk ke dalam zona. Cuman mereka masih ngotot gitu untuk nembakin tim-tim yang ada di dalam zona. Ngasih gertakan-gertakan. Betul, dan sekarang dia coba menggertak ke tim Alter Ego. Jangan sampai ke-tankan karena Alter Ego masih ke-distract juga dengan pergerakan Judo Alliance. Distract ini juga firingnya dari tim Rosemary. Dan akhirnya Judo Tason masuk. Dan kita melihat juga pergerakan dari tim Judo coba di-cut off oleh tim Alter Ego di bagian sisi lainnya. Diganggu pun oleh seorang Vintores dari tim Fastland. Betul, Fastland ternyata diem-diem malah nyuri-nyuri pandang, nyuri-nyuri kesempatan untuk memberikan damage ke arah lawan. Dan Voin, Vince tumbang kembali. Voin kehilangan satu persatu anggota mereka. Dan kali ini Alter Ego juga berhasil mendapatkan pemain dari Judo Alliance. Dan Okta bahkan berhasil memulangkan Kenny juga menuju ke arah lobby. Yudo kehilangan dua anggota mereka saat ini. Tinggal dua player aktif dari Yudo dan ini dia Sam9 yang masih genit ke arah tim manapun. Ke AE, terus ke Fastland, ke Yudo digenitin semua sama Sam9. Semuanya dilirik, semuanya pengen Lapar, diperangin, touchdown, tapi please. lapar. Aduh. Udah gak punya obstacle. Dan akhirnya terbuka angle-nya oleh tim Alter Ego. Rosemary kembali lagi menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk tim Alter Ego. Dan top 4 tim Alter Ego. Dan kali ini akan coba berduel dengan 3 player tim Sam9. Ada lemparan agility dari si bawahnya, di seorang Adim. Tapi hati-hati lemparan Nets yang untungnya belum bukan poin. Alter Ego masih bisa jaya untuk saat ini. Betul sekali, 4 pemain dari Alter Ego benar-benar tangguh untuk menahan pergerakan dari tim Sam9. Satu sudah berhasil mereka amankan, tinggal 2 lagi dan satunya low HP. Akan dikejar ke dalam sana, Okta sudah mulai bergerak, 3 orang bergerak dengan waktu yang sama, dengan beriringan. Satunya lagi mau healing, berhasil healing tapi bakal ada push yang komit dari Alter Ego dan Sam9. Diratakan oleh Alter Ego dan lu lihat Rosemary. 10 elimination untuk Rosemary. Rosemary dengan 3 batang kayu kalau kata Junior. Dengan total 17 poin eliminasi untuk tim Alter Ego di game yang terakhir. Menggila banget di Miramar. Dan kali ini Judo Alliance, kamu udah terlockdown, kamu udah terlihat di tim Alter Ego. Mau kemana kamu gak bisa kemana-mana ke tim Alter Ego. Melihat ke semua penjuru kali ini. Iya, ini AE bener-bener gila banget sih. Dan Rosemary back on track di performnya dia. Mereka main kompak banget kali ini. Walaupun memang rata-rata jumlah elimnya diamankan oleh pemain Alter Ego seorang diri yaitu serang Rosemary. Tapi ada kontribusi yang dilakukan oleh pemain-pemain AE yang lainnya pasti. Pasti nggak mungkin mereka tidak berkontribusi. Entah dari utility, entah dari informasi. Pasti semuanya memberikan kontribusi. Yes, betul. Dan juga ini dia kontribusi di seorang Okta. Coba mengincar bagian kaki ataupun bagian punggung dari seorang Mela. Tapi masih ada beberapa jerami lagi yang menahan obstacle-nya untuk saat ini. Tapi di bagian sisi lainnya, POV Potato pun sama mengincar ke bagian area tim Fastland. Dilihat, dilirik, dijaga, di-lock terus-terusan posisinya oleh tim Alter Ego. Yap, nggak bisa dihindarin lagi kayaknya kalau udah kayak gini. AE udah unggul banget dari segi jumlahnya gitu. Dan tinggal momentum yang bisa mereka maksimalkan. Split sudah mereka lakukan, control zona sudah mereka lakukan. Tinggal momentum dan timingnya aja. Itu dia, menunggu waktu, hati-hati Rosemary jangan sampai terpick off karena terpantau udah mulai berkurang juga setengah HP-nya kali ini. Ledakin sih mobilnya. Ya, gemes Sumpah. gak sih? Akhirnya dapat Okta menumbangkan satu lagi knockdown-nya ke tim Judo Alliance tinggal di last man standing. Dan akhirnya lihat di lini sebelah kanan, Vintores terus bahkan udah mulai termakan dengan Blue Zone juga. Vintores gak bisa bermain, akhirnya rata pun Vance dipulangkan dan tinggal lagi top 2 untuk Judo Alliance. Tim Chicken. Alter Ego, Chicken untuk tim Alter Ego seharusnya sebentar lagi gak apa-apa. Chicken. Ayo let's go. Masih ada 3 pemain lagi. Rosemary gak di-revive. Itu pasti biar jangan di-revive. Ntar killnya diambil sama Rosemary. Gak usah di-revive. Gak ada yang nge-revive Rosemary. Diterabas langsung, Bos.